Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Saputra dengan NIM 200-121 dari Prodi Teknik Perminyakan A20. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang dunia perminyakan, yang dimana ini untuk memenuhi tugas field trip saya. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada 5 sistem pemboran, di mana ada hosting system, power system, ada BOP system atau blowout preventer system, ada rotary system, sama circulation system. Nah, yang pertama adalah power system nih. Power system pemboran adalah sistem kelistrikan yang digunakan dalam industri minyak dan gas untuk menyediakan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk memompa minyak eh, dari dasar sampai ke permukaan. Nah, berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai definisi, terus ada fungsi, terus ada cara kerja, spesifikasi, dan permasalahan yang terkait di dalam power system pemboran ini. Nah, pertama ini adalah definisi. Nah, definisi power system pemboran adalah sistem kelistrikan yang menyediakan tenaga listrik untuk memompa minyak dari sumur pemboran ke permukaan. Nah, sistem ini terdiri dari generator, transformator, switchgear, kabel, dan motor pompa. Nah, fungsi dari power system pemboran ini berfungsi untuk memberikan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor pompa yang digunakan untuk memompa minyak dari sumur pemboran ke permukaan. Nah, sistem ini juga berfungsi untuk mengontrol dan memantau produksi minyak serta menjaga ke apa ya, keendalan sama keamanan operasi kayak gitu. Nah, cara kerjanya power system ini pemboran bekerja dengan menggunakan generator untuk menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan melalui transformator untuk menaikkan tegangan kalau misalnya tegangan dan disalurkan melalui switchgear dan kabel ke motor pompa di sumur pemboran. Nah, motor pompa ini kemudian digerakkan oleh listrik ini untuk memompa minyak ke permukaan. Nah, terus ada spesifikasi. Nah, spesifikasi ini power system pemboran memiliki spesifikasi yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan kondisi di lapangan. Nah, beberapa spesifikasi umumnya meliputi kapasitas daya generator, jenis, dan kapasitor motor motor pompanya sendiri. Nah, tegangan dan arus eh, tegangan dan arus listrik ini yang digunakan dan jenis transformator dan switchgear yang digunakan serta material dan ukuran kabel. Nah, permasalahannya ada beberapa permasalahan yang sering terkait dengan power system ini. Nah, pemboran antara lain kegagalan motor pompa atau rusaknya si pompa ini kan. Nah, kerusakan pada kabel, terus ada switchgear, terus ada gangguan listrik seperti lonjakan atau penurunan tegangan, terus apa ya? eh, serta masalah keamanan dan keselamatan seperti kebocoran minyak atau kebakaran, kayak gitu. Terus ada di sini ada apa lagi? Hoisting ya. Oke, untuk hoisting eh, adalah sistem mekanik yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan pipa, peralatan, dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam proses pengeboran sumur minyak atau gas. Nah, eh, berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai definisi, terus fungsi, cara kerja, spesifikasi, dan permasalahan yang terkait dengan hoisting sistem pemboran ini. Nah, pertama itu kembali lagi definisi dari hoisting sistem pemboran adalah sistem mekanik yang terdiri dari apa sih namanya itu? Switch, terus ada drums, ada kabel, ada si siave, terus ada blok dan hook. Nah, yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pengeboran sumur minyak atau gas. Nah, fungsinya sendiri, hoisting sistem pemboran ini berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan peralatan tadi dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pengeboran sumur minyak atau gas ini. Sistem ini juga berfungsi untuk memindahkan peralatan dan bahan dari satu lokasi ke lokasi lain di lapangan pemboran. Kayak gitu. Terus ada tadi sudah definisi cara kerja. Oh, oke, spesifikasinya. Nah, spesifikasi dari OSI sistem pemboran memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Tentunya tergantung pada kebutuhan dan kondisi di lapangan. Nah,
beberapa spesifikasi umum meliputi kapasitas daya Weights dan room, terus ada apa ya lupa, jenis ukuran kabel bisa, shift dan bloknya yang digunakan, dan serta kapasitas beban yang bisa diangkat kayak gitu. Nah, terus ada permasalahan. Nah, permasalahannya ada beberapa permasalahan yang sering terkait dengan hosting sistem ini. Antara lain ada kabel yang putus atau haus, terus penggunaan beban yang melebihi kapasitas sistem, terus kebocoran minyak juga pada winch dan drum, dan gangguan mekanik pada komponen sistem seperti save dan block ini. Kayak gitu. Terus sudah power system, hosting, terus kita ke rotaring aja dah. Nah, di rotary system ini adalah sistem mekanik yang digunakan untuk menggerakkan bit atau bor pahat. Nah, dan memutar pipa pengeboran selama proses pengeboran sumur minyak atau gas. Nah, eh, terusnya berikut ini adalah penjelasan singkat seperti tadi tentang definisi fungsi, cara kerja, spesifikasi, dan permasalahan yang terkait di dalam rotary system ini. Nah, pertama definisi. Rotary system adalah sistem mekanik yang terdiri dari motor penggerak, gearbox, terus rotary table, terus ada apa namanya? Stringland, ya terus ada apa lagi ya? Yang digunakan untuk menggerakkan bit atau memutar pipa pemboran selama proses pengeboran sumur minyak atau gas ini. Nah, terus ada fungsinya. Nah, fungsi rotary system sendiri berfungsi untuk menggerakkan bit atau bor dan memutar pipa pengeboran selama proses pengeboran sumur minyak atau gas ini. Nah, sistem ini juga berfungsi untuk mendorong bit ke dalam formasi batuan yang akan ditembus. Jadi memberikan gaya tekanan supaya pengeboran ini bisa berjalan kayak gitu untuk menambah menambah kedalaman atau fit yang ditentukan. Nah, terus ada cara kerjanya. Nah, cara kerja rotary system ini bekerja dengan menggunakan motor penggerak yang menggerakkan gearbox. Nah, gearbox kemudian mengubah putaran motor menjadi putaran yang lebih lambat dan kuat yang kemudian diteruskan ke rotary table. Nah, rotary table ini memutar pipa pengeboran dan bit bor atau pahat itu yang terhubung ke pipa pengeboran sehingga pengeboran itu bisa menembus lapisan yang kita mau. Terus spesifikasi. Nah, spesifikasi dari rotary system ini memiliki spesifikasi yang berbeda juga. Pastinya tergantung pada kebutuhan dan kondisi di lapangan lagi. Nah, kayak gitu. Beberapa spesifikasi umumnya meliputi daya motor penggerak, terus eh, torsi yang dihasilkan oleh gearbox, terus ukuran dan tipe rotary table-nya, serta ukuran pipa-pipanya, kayak gitu. Pipa-pipa yang kita gunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Terus ada permasalahan pastinya. Nah, beberapa permasalahan yang sering terkait dengan rotary system pemboran, antara lain kerusakan pada motor penggerak dan gearbox, itu tentunya. Terus haus atau kehausan pada rotary table dan pipa pengeboran, serta gangguan mekanik pada komponen sistem seperti bearing atau coupler, kalau nggak salah. Jadi kan setiap besi tergesek sama besi pasti pasti ada yang kalah, ada yang haus. Jadi perlu diperhatikan kayak gitu. Terus kita ke RTD, terus kita ke sirkulasi aja. Sirkulasi sistem. Nah, sirkulasi sistem ini adalah sistem yang digunakan untuk mengalirkan fluida pengeboran. eh, Duh, habis ini. Oke, mohon maaf karena ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan, kita lanjutkan saja. Tadi sampai di mana ya? Sirkulasi sistem. Nah, sirkulasi sistem ini digunakan untuk mengalirkan fluida pengeboran seperti
drill mud atau air dari permukaan ke dasar sumur dan kembali lagi ke permukaan. Nah, jadi mensirkulasikan atau mendorong si fluida ini masuk ke lubang bor sehingga menghasilkan tekanan yang menaikkan cutting atau sisa pengeboran itu naik ke atas lagi. Kayak gitu, supaya pengeboran ini tidak stuck. Terus definisi. Nah, definisi dari sirkulasi sistem ini yang digunakan untuk mengalirkan fluida pengeboran dari permukaan ke dasar sumur dan kembali ke permukaan lagi. Nah, sistem ini terdiri dari pompa, terus ada tangki, terus ada ya bukan pompa, tangki tangki penyimpanan, terus ada pipa kawat dan peralatan kontrol yang digunakan untuk mengalirkan fluida secara terus-menerus selama proses pengeboran. Karena kalau si sirkulasi sirkulasi sistem ini terhambat atau tersendat akan mengganggu sistem pengeboran ini. Kayak gitu. Nah, terus ada fungsinya. Nah, fungsinya ini menjaga kestabilisan sumur kalau dan apa ya, mendinginkan bor. Nah, sebagai pelumas dan pendingin dari bornya supaya nggak overheat, nggak terlalu panas, kayak gitu. Nah, selama proses pengeboran sendiri dan sistem ini juga berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan yang telah ditembus oleh bor ke permukaan serta membuang sisa-sisa fluida dan bahan yang tidak diinginkan dari sumur. Nah, yang saya bilang tadi untuk mengangkat cutting atau serpian-serpian sisa pengeboran itu diangkat naik oleh fluida cair ini atau fluida pemboran ini. Terus cara kerjanya, sirkulasi sistem ini cara kerjanya dengan menggunakan pompa yang mengalirkan fluida pengeboran ke bawah sumur melalui pipa kawat, fluida ini kemudian keluar melalui bit. Nah, keluar dari melewati apa namanya? Nozzle, nozzle. Nah, nozzle dan mengalir ke permukaan lagi atau melalui permukaan lagi melewati anulus. Nah, melewati anulus. Apa ya? Lupa aku. Nah, kayak gitu. Melewati anulus, terus anulus itu kayak ruang di antara pipa pengeboran dan dinding sumur. Nah, itu yang dinamakan anulus. Terus setelah kembali ke permukaan, fluida pengeboran ini akan melewati filter dan kemudian masuk ke tangki penyimpanan. Nah, jadi ada beberapa tahapan descender, terus ada pokoknya 5 tahapan lah supaya si cutting ini dan si fluida ini bersih untuk bisa dialiri kembali ke dalam sumur gitu. Terus ada spesifikasi ya. Saya belum nyebutin spesifikasi. Nah, spesifikasi sirkulasi sistem ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda juga, tergantung kebutuhan kita kembali, kayak gitu. Eh, Spesifikasinya itu maksimum ya, yang dihasilkan jenis huli ini digunakan untuk digunakan terus. Oh ini spesifikasinya itu kayak meliputi apa ya? Eh, Meliputi kapasitas pompa, terus tekanan maksimum, terus yang dapat iya tekanan maksimum yang dapat dihasilkan, terus jenis fluida yang digunakan, terus ukuran pipa kawat dan ukuran tangki penyimpanannya. Supaya terus permasalahannya. Nah, beberapa permasalahan yang terjadi di sistem ini antara lain tersumbatnya pipa kawat atau ruang anulus akibat endapan lumpur atau material lainnya. Nah, kerusakan pada pompa atau filter, terus ada kebocoran pada pipa kawat atau peralatan kontrol lainnya. Kayak gitu. Sehingga si sirkulasi ini terganggu dan tidak maksimal. Terus kita ke blowout prevention system. Nah, di sini kalau kita singkat adalah BOP. Nah, sistem BOP ini adalah sistem yang dirancang untuk mencegah terjadinya ledakan sumur atau blowout pada saat proses pengeboran. Dia menahan tekanan yang
tekanan yang terlalu kuat supaya tidak terjadi trouble atau masalah. Nah, definisinya sendiri, BOP system adalah sistem keselamatan yang terdiri dari peralatan mekanik dan hidrolik kayak gitu yang dirancang untuk mencegah terjadinya blowout pada saat proses pengeboran. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa fungsi lagi, beberapa jenis yang ditempatkan di atas sumur kayak gitu. Nah, fungsinya yang saya bilang tadi untuk mencegah ledakan sumur dan melindungi operator, pelatan, dan lingkungan sekitar dari bahaya yang disebabkan oleh aliran fluida berbahaya ini ketika dia tuh kelebihan tekanan kayak gitu. Jadi jangan sampai si tekanan ini melebihi tekanan fluida kita. Kalau semisalnya si tekanan sumur ini melebihi tekanan fluida yang kita berikan, maka akan terjadi blowout. Nah, setelah terjadinya blowout, blowout ini akan ditahan oleh blowout preventer sistem ini supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Nah, terus cara kerjanya. Nah, cara kerja dari BOP ini menutup sumur saat terjadi kebocoran atau ledakan pada saat proses pengeboran. Nah, seperti ini biasanya terdiri dari beberapa jenis BOP, termasuk ram preventer, annular preventer, terus ada sirup preventer, ram preventer berfungsi untuk menutup pipa pengeboran, sedangkan annular preventer berfungsi untuk menutup pipa pengeboran, apa? Bukan pipa pengeboran, menutup ruang anulus. Nah, shear preventer ini digunakan untuk memutus pipa pengeboran jika terjadi kebocoran atau ledakan. Kayak gitu. Jadi kalau memang tidak bisa ditahan, kita putuskan rangkaian pemboran yang ada di eh, subsurface itu supaya untuk menekan balik si tekanan formasi untuk naik ke atas. Nah, spesifikasinya seperti seperti yang tadi pasti berbeda-beda dan tergantung kondisi atau kebutuhan kita di lapangan. Nah, ukuran dan jenis itu sangat mempengaruhi kebutuhan kita di lapangan. Nah, beberapa spesifikasi umumnya itu meliputi tekanan maksimum yang dapat diatasi, jenis fluid yang dapat ditangani, terus ukuran BOP-nya, terus jenis-jenis kontrol yang digunakan. Nah, beberapa permasalahan yang sering terkait dengan BOP, antara lain kerusakan pada peralatan, yaitu ya, peralatan mekanis atau hidroliknya, terus ada kebocoran pada sistem hidrolik, terus ada masalah keselamatan pada saat pengoperasian sistemnya, kayak gitu. Nah, itu eh, apa ya penjelasan secara singkat tentang 5 sistem pengeboran ini. Jadi semua ini penting di saat melakukan kegiatan pemboran atau mencari fluida cair di permukaan atau di dasar bumi lah, nggak di dasar bumi juga sih. Kayak gitu. Jadi ini sangat penting bagi pemboran itu sendiri. Jadi kalau salah satu hilang di sini, kita tidak bisa melakukan pengeboran. Kayak gitu. Selanjutnya ada artificial lift. Nah, artificial lift ini kalau kita jabarkan atau apa sih namanya? Kalau kita beda lagi, artificial itu apa dan lift itu apa? Kan artificial itu buatan, terus lift itu angkat, jadi buatan angkat. Nah, di sini adalah mekanisme pengangkatan si fluida cair ke permukaan. Gitu. Terus ada kalau nggak salah 4 tipe, 5 atau 4 ya. Nah, nanti saya jelaskan di sini. Terus selanjutnya kita menjelaskan tentang ESP. Nah, ESP atau electrical sub sumberi apa ya? Submersible pump atau submersible listrik adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan aliran cairan seperti minyak, gas, atau air dari sumur bor atau sumur minyak itu. Nah, terus definisi dari ESP ini adalah sistem pompa yang terdiri dari beberapa komponen yang dirancang khusus untuk operasi dalam kondisi apa ya namanya submersible atau berada di bawah permukaan
air atau fluida kayak gitu. Nah, fungsinya ESP ini digunakan untuk meningkatkan aliran cairan dari sumur pemboran dengan cara memompa cairan dari sumur ke permukaan. Nah, fungsi utama dari ESP pemboran ya ESP atau pompa ESP ini adalah untuk menghasilkan tekanan yang cukup untuk mengangkat cairan dari sumur sehingga cairan dapat dialirkan ke permukaan. Jadi jadi kalau di dalam dunia perminyakan ada namanya natural flow. Natural flow ini ketika tekanannya masih tinggi, kita tidak memerlukan pompa untuk membantu si fluida ini naik ke permukaan. Nah, tetapi ketika si natural flow ini apa namanya? Si natural flow ini lama-kelamaan sudah menurun, pasti kita harus menggunakan si pompa ini untuk mengangkat sisa fluida atau crude oil ini naik ke permukaan. Kayak gitu. Nah, cara kerja ESP ini dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memompa cairan dari sumur ke permukaan. Jadi, sistem pompa ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk motor listrik, impeller, ya kalau nggak salah itu impeller dan stator. Nah, ketika listrik dihidupkan, motor listrik akan memutar impeller yang kemudian memompa cairan dari sumur ke permukaan. Nah, spesifikasi kembali lagi tergantung kondisi lapangan dan kegunaan kita. Kayak gitu. Nah, beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan saat memilih SP, pertama itu termasuk jenis cairan yang akan dipompa, terus kecepatan lari yang dibutuhkan, terus tekanan pompa, dan kedalaman sumur. Nah, permasalahannya ini ada hubungannya dengan spesifikasi tadi. Nah, permasalahan ini, ESP dapat mengalami beberapa masalah seperti korosi, kelembatan, gusan, dan kebocoran. Masalah ini dapat mengurangi efisiensi pompa, gitu, dan bahkan menyebabkan kerusakan pada sistem pompa jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, perawatan dan pemeliharaan yang teratur sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur umur pakai si ESP apa pompa ESP ini, gitu. Terus udah ESP electrical submersible pump, terus ada PCP. Ya kita ke PCP, progressive CVT pump. Nah, progressive CVT pump atau pompa sumur skrup adalah alat yang digunakan untuk memompa cairan lagi. Tapi ini berbeda berbeda tipe. Nah, tadi kan ESP, sekarang ini PCP. Nah, memompa dan menggunakan rotor dan stator. Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, saya akan jelaskan begini. Kayak definisinya lagi nih. Nah, pemboran adalah apa? Bukan pemboran. Pompa PCP ini, PCP adalah pompa skrup yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Nah, komponen utamanya adalah rotor dan stator. Nah, pompa ini dirancang untuk digunakan dalam sumur bor atau sumur minyak dan berfungsi untuk memompa cairan sumur dengan menggunakan gerakan skrup yang dihasilkan oleh rotor dan stator. Fungsi utama dari PCP ini adalah untuk menghasilkan tekanan yang cukup untuk mengangkat cairan dari sumur sehingga cairan dapat dialirkan ke permukaan. Nah, cara kerjanya si si PCP ini memompa cairan dari sumur melalui gerakan skrup yang dihasilkan oleh rotor dan stator. Jadi di dalam pipa itu kayak ada kulir besi lagi yang bisa mengangkat si fluida. Jadi kalau bisa dibayangkan di dalam PCP itu, jadi di dalam pipa PCP itu ada kayak besi ulir yang bisa mengangkat si fluida naik ke atas. Gitu. Nah, skrup. Nah, di sini terus tadi sampai mana tuh ya? Berbentuk skrup ya, berbentuk skrup yang cocok dan bentuk stator yang dibuat dari bahan elastomeric, apa sih namanya itu? Elastomeric. Ketika rotor berputar dan cairan akan dipaksa untuk bergerak
melalui celah kecil antara rotor dan stator yang digunakan menghasilkan tekanan dan memompa cairan ke permukaan. Nah, spesifikasi spesifikasi pemboran dapat apa pompa PCP ini dapat bervariasi. Nah, tergantung jenis sumur dan aplikasi yang digunakan kayak gitu. Nah, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih PCP ini, pemboran termasuk jenis cairan yang akan dipompa, terus kecepatan air yang dibutuhkan, tekanan pompa, dan kedalaman sumur. Nah, permasalahannya ini mengalami beberapa masalah seperti aus, terus kerusakan rotor dan stator, kebocoran pastinya, dan tersumbat. Nah, masalah ini dapat mengurangi efisiensi pompa dan bahkan menyebabkan kerusakan pada sistem pompa jika tidak segera ditangani. Kayak gitu. Nah, untuk kembali lagi, kita untuk memaintain si alat ini supaya umur pakainya lebih panjang dan fungsinya lebih optimal seperti yang kita inginkan kayak gitu. Terus ada sakerot pump atau SRP. Ya, rot pump ya. Bener ya. Nah, ini sebagai ikonik apa ya? Just info doang. Ini sebagai ikonik perminyakan gitu. Sakerot pump ini. Jadi kayak identik dengan dunia perminyakan ya pompa sakerot pump ini. Jadi pompa angguk gitu. Kayak gitu. Nah, lanjut pompa SRP atau sakerot pump itu uh, apa ya pompa hisap kalau nggak salah. Pompa stang hisap dia pompa anggur itu. Nah, alat yang digunakan untuk memompa minyak dari sumur minyak dengan menggunakan stang hisap. Berikut ini adalah penjelasannya lagi kayak gitu. Nah, definisi SRP adalah pompa hisap yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pompa, stang hisap, dan katrol. Nah, pompa ini digunakan untuk memompa minyak dari sumur minyak dengan menggunakan gerakan naik turun stang hisap. Jadi ya, kenapa dinamakan pompa angguk? Jadi si SRP ini eh, mekanismenya kayak naik turun itu si apa yang kepalanya gitu loh. Nah, fungsinya SRP ini pemboran adalah untuk menghasilkan tekanan yang cukup untuk mengangkat minyak dari sumur dan memompa ke permukaan. Nah, pompa ini sangat cocok untuk digunakan pada sumur minyak yang dangkal dan memiliki kadar minyak yang tinggi. Nah, cara kerjanya dengan cara menggerakkan stang hisap naik turun dan stang hisap yang berada di dalam sumur akan terhubung ke pompa yang berada di permukaan melalui katrol. Nah, sehingga stang hisap ditarik ke atas, pompa akan menarik minyak dari sumur dan memompanya ke permukaan. Nah, ketika stang hisap ditekan ke bawah, pompa akan kembali ke posisi awal dan menarik minyak yang lain dari sumur. Nah, kalau teman-teman bisa bayangin, itu kayak pompa air, tahu nggak kalau di kampung-kampung tuh pompa air yang digenjot ya, bukan digenjot sih namanya, maksudnya dipompa gitu. Nah, airnya keluar. Nah, seperti itu mekanisme kerjanya. Terus, nah permasalahan SP ini dapat mengalami beberapa masalah seperti kembali lagi ya haus pastinya. Kalau ada gesekan pasti pasti ada salah satu alat yang rusak gitu. Terus haus dan kerusakan pada pompa pastinya. Terus ada stang hisap dan katrol yang bermasalah. Nah, kerusakan ini pada sistem pompa jika tidak segera ditangani ya seperti tadi nggak maksimal untuk kerjanya. Nah, terus ada HPU. Nah, HPU atau Hydraulic Power Unit. Nah, Hydraulic Power Unit ini adalah salah satu komponen utama dalam industri minyak dan gas bumi yang digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan pemboran dan produksi. Nah, definisinya HPU ini eh, adalah apa sih? Unit daya hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan peralatan pemboran dan produksi seperti katup, klep, dan alat penggerak lainnya. Nah, unit ini menghasilkan tenaga hidrolik yang kemudian digunakan untuk memindahkan atau menggerakkan fluida, gas atau air, eh, ya atau peralatan lainnya dalam industri minyak dan gas bumi ini, gitu. Migas lah kita singkat. Nah, fungsi utamanya HPU ini pemboran adalah untuk menghasilkan tenaga hidrolik yang cukup untuk menggerakkan peralatan-peralatan pemboran untuk menunjang produksi.
Nah, HPU ini sangat penting dalam menjaga keamanan dan efisiensi operasi di lapangan, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasi. Kayak gitu. Terus ada spesifikasi. Pastinya bervariasi lagi dan tergantung kegunaan kita di lapangan. Nah, apa namanya? Eh, nah, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih HPU pemboran termasuk kapasitas pompa hidrolik, tekanan yang dibutuhkan, dan kapasitas tangki hidroliknya. Nah, permasalahannya mengalami beberapa masalah seperti kebocoran pada pipa dan apa itu selang hidrolik tuh. Nah, kalau misalnya ada kebocoran berarti tekanan dari hidroliknya itu berkurang dan mungkin bisa si fluida atau cairannya itu keluar. Jadi tidak bisa apa namanya? Mendapatkan tenaga untuk menggerakkan alat-alat yang saya jelaskan tadi. Nah, kayak gitu. Terus ada apa namanya? Gas lift. Oke. Gas lift ini adalah teknologi yang digunakan untuk apa sih namanya? Meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari sumur pemboran yang menggunakan gas alam atau gas injeksi untuk mengangkat fluida dari reservoir ke permukaan. Jadi kita menginjeksikan atau memasukkan si gas ini supaya menekan si fluida di bawah ini untuk naik ke atas. Logikanya, logika sederhananya seperti itu. Itu. Nah, definisinya gas lift ini adalah teknologi yang menggunakan gas alam atau gas injeksi untuk mengangkat fluida dari reservoir ke permukaan dengan memompa gas ke dalam kolam produksi di dalam sumur pemboran. Nah, teknologi ini digunakan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari sumur pengeboran itu. Kayak gitu. Nah, fungsinya yang saya jelaskan tadi, untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari sumur pemboran dengan memompa gas ke dalam apa namanya? Ke dalam sumur itu, ke dalam sumur produksi ini dan gas ini yang dimasukkan dalam eh, sumur produksi ini akan mengurangi tekanan hidrostatik di dalam sumur dan membantu mengangkat si fluida ini dari reservoir ke permukaan. Gitu. Nah, cara kerjanya adalah dengan memompa gas yang saya bilang tadi, memompa gas alam atau gas injeksi ke dalam lubang pengeboran ini, lubang sumur ini, terus membuat tekanan hidrostatik dan iya untuk membantu si fluida itu naik ke atas. Terus apa ya? Eh, terus ada permasalahan. Nah, permasalahannya sampai lupa. Nah, permasalahannya yang terkait dengan penggunaan gas lift ini, pemboran antara lain kerusakan pada pompa gas lift, terus kebocoran, terus apa namanya? Kebocoran dari pipanya atau dari selang selang gasnya, terus penumpukan hydrated pada sistem gas lift dan penurunan kinerja karena kondisi reservoir yang berubah. Kita harus memperhatikan kondisi reservoirnya juga supaya si gas lift ini berfungsi dengan baik dan optimal seperti yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu pemeliharaannya lagi nih, maintenance alatnya kita jaga supaya apa yang kita inginkan tuh secara maksimal gitu. Gitu. Tuh, arti spesial lift. Terus kita ke SP atau stasiun pengumpul. Nah, di sini sumber saya itu mengambil dari Google. Terus ada foto dari Pertamina IP Region KTU Filbunyo dari instalasi produksi stasiun pengumpul satu atau SP1. Terus yang di sebelahnya itu ada pipa-pipa yang mengalirkan si air, fluida, gas itu di stasiun pengumpul itu. Nah, eh, ini apa namanya? SP ini adalah fasilitas yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari sumur-sumur pemboran. Nah, definisinya stasiun pengumpul ini adalah fasilitas yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, kita kan mengumpulkan nih, terus kita proses, dan terus kita mendistribusikan ke mendistribusikan minyak dan gas ini yang terletak di dekat lokasi sumur-sumur pemboran atau di tempat
yang strategis untuk mendistribusikan minyak dan gas bumi ke fasilitas pengolahan dan distribusinya. Nah, fungsi utama dari stasiun pengumpul ini adalah untuk eh, mengumpulkan, memproses dan mendistribusikan. Itu fungsi utamanya. Terus cara kerja stasiun pengumpul ini bervariasi, gitu. Nah, eh, tergantung karakteristik karakteristik dari sumur-sumur pemboran yang akan dioperasikan. Namun secara umum, stasiun ini terdiri dari beberapa fasilitas seperti tangki, terus penyimpanan, pompa, separator, pipa, dan sistem pengontrol untuk mengatur aliran minyak dan gas bumi dari sumur-sumur pemboran. Nah, yang saya paparkan ini pipa-pipanya yang menuju separator, menuju tangki, penyimpanan, kayak gitu. Terus apa ya? Spesifikasinya, nah, spesifikasi dari stasiun pengumpul ini atau SP ini juga dapat bervariasi tergantung pada karakteristik sumur-sumur pemboran yang eh, ya tergantung karakteristik dari sumur-sumur pemboran dan jenis-jenis minyak dan gas bumi yang dihasilkan. Nah, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat merancang stasiun pengumpul meliputi kapasitas penyimpanan, terus kapasitas pompa, jenis separator, pipa, dan apa namanya dan selang yang digunakan dan sistem pengontrol untuk mengatur aliran atau proses pendistribusian atau pengaliran fluida gas alam ini gitu. Nah, terus di sini ada separator yang saya bilang tadi. Nah, separator ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memisahkan minyak, gas, dan air yang bercampur dalam aliran produksi yang berasal dari sumur-sumur pemboran. Nah, berikut ini adalah beberapa penjelasan singkat lagi tentang separator ini. Pertama itu ada definisi. Nah, definisi pemboran adalah alat-alat yang digunakan untuk memisahkan campuran minyak, gas, dan air. Itu definisi utamanya. Nah, yang bercampur dalam aliran produksi yang berasal dari sumur-sumur pemboran. Nah, alat ini sangat penting dalam proses produksi minyak dan gas bumi karena untuk memastikan bahwa masing-masing produksi dapat diolah dan distribusikan secara terpisah. Nah, fungsinya kembali lagi ini fungsinya nih yang tadi untuk memisahkan campuran minyak, gas, dan air. Cukup di situ. Secara singkat tuh kayak gitu. Nah, spesifikasi separator itu bervariasi juga tergantung kita apa yang kita butuhkan di lapangan gitu. Nah, oleh karena itu kita eh, berpa, berpatokan kepada kapasitas produksi, terus jenis campuran produksi dan kondisi operasi lainnya. Nah, terus apa ya? Terus eh, ini tuh kayak kita tuh harus memperhitungkan ukuran, tekanan, kerja, suhu operasi, kebocoran, dan tingkat pemisahan yang diinginkan untuk memilih separator ini. Terus ada permasalahan. Nah, permasalahannya, berapa permasalahan terkait dengan separator ini antara lain kebocoran, korosi, dan efisiensi pemisahan yang buruk. Nah, oleh karena itu, pemeliharaan dan perawatan yang teratur sangat penting untuk menjaga kinerjanya lagi, kembali lagi untuk memaintenance eh, alat ini supaya apa yang kita inginkan dan alat ini bekerja secara maksimal. Kayak gitu. Terus adalah apa lagi ya? Oh, drill pipe dan F-wing drill pipe. Nah, ini adalah eh, apa namanya? Contoh-contoh pipa-pipa yang digunakan dalam pengeboran. Nah, drill pipe dan F-wing drill pipe ini berbeda dari spesifikasinya. Sederhananya, si HW HWDP ini, HWDP ini dan DP berbeda. DP ini ibaratnya untuk pengeboran biasa dan HWDP ini untuk pengeboran yang membutuhkan durability durability yang kuat gitu loh, yang lebih kuat. Sederhananya kayak membutuhkan pipa yang lebih kuat. Nah, HWDP ini lebih kuat dari drill pipe ini atau DP ini. Kayak gitu. Tergantung dari apa namanya?
informasi yang mereka tembus atau si company untuk memilih si drill pipe ini untuk pengeboran yang lebih optimal. Nah, kayak ini ada drill collar. Nah, bedanya paling cuma di kepalanya. Kalau drill pipe ini kan kayak ada eh, tonjolan gitu kan. Sedangkan di drill collar ini nggak ada, rata gitu loh. Jadi tool joinnya berada di dalam si pipa. Soalnya ini kayak berada di luar gitu. Jadi terpisah kayak gitu. Nah, terus ada casing juga. Casing untuk menutup si drill pipe ini. Atau pas kalau si casing dipasang untuk produksi nanti. Untuk ajar produksi. Kayak gitu. Terus ada valve. Nah, valve ini berfungsi untuk yang tadi. Untuk seperti kayak memisahkan air. Terus airnya lewat kemana. Fluidnya lewat kemana. Untuk kebanyakan valve juga seperti itu fungsinya. Dan kebanyakan valve itu berada di BOP juga. Nah, kayak gitu. Kemana lagi ya? Oh, ada sistem pengolahan. Nah, sistem pengolahan ini, apa ya? Ada 5 tahapan, ini mana destilasi, cracking, terus treatment, terus formulasi, dan blending, sama proses lainnya. Nah, untuk apa namanya? Sistem pengolahan ini adalah sistem yang digunakan untuk memproses dan memisahkan produksi minyak dan gas bumi dari sumur-sumur pemboran sehingga dapat diproses lebih lanjut dan dijual ke pasar. Jadi ibaratnya sistem pengolahan ini kayak minyak mentah, si crude oil ini kita produksikan atau refinery lah untuk menjadi bahan jadi dan siap pakai. Kayak mungkin bahan apa namanya? Bahan bensin yang dimana kayak ada premium, terus ada pertalite, pertamax, ya ini di sistem pengolahan ini. Terus ada yang paling terakhir itu sisa sisa apa namanya pengolahannya aspal yang kita gunakan sekarang gitu. Atau ada lagi eh, produk dari Nivea kalau nggak salah. Eh, apa ya? Yang apa namanya? Yang berbahan berbahan dasar dari krutol itu kayak gitu. Mungkin dari sini definisinya pengolahan pemboran adalah sistem yang digunakan untuk memproses dan memisahkan produksi minyak dan gas bumi dari sumur-sumur pemboran agar dapat diproses lebih lanjut atau dijual ke pasar. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa peralatan seperti separator, pompa, filterasi, T-filter, terus dan beberapa peralatan pengolahan lainnya. Dan fungsinya sistem pengolahan pemboran berfungsi untuk memproses dan memisahkan produksi minyak dan gas bumi dari sumur-sumur pemboran. Setelah diproses, produksi ini dapat digunakan untuk menghasilkan beberapa produk turunan yang saya bilang tadi. Nah, seperti kayak bahan bakar, terus ada pelumas, terus ada plastik, terus ada apa bahan dasar apa itu ya? Saya lupa. Terus ada cara kerjanya. Nah, cara kerjanya itu pemboran bekerja dengan memproses dan memisahkan produksi minyak dan gas bumi dari sumur menggunakan eh apa gas bumi yang kita ambil dari sumur pemboran ini kita produksi sampai bisa menjadi bahan jadi. Oke, simpelnya tuh kayak gitu. Nah, permasalahannya beberapa permasalahan yang terkait dengan sistem pengolahan ini antara lain itu kerusakan peralatan, kebocoran, kegagalan sistem. Oleh karena itu, pemeliharaan itu pasti dan wajib kayak kayak gitu. Nah, eh destilasi. Destilasi itu apa namanya? Secara singkat itu penyulingan. Nah, adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap si bahan ini. Itu destilasi secara singkat. Jadi dipanaskan, kita destilasikan atau suling si bahan yang mudah terpisah ini, mudah terbakar, bukan mudah terbakar sih, mudah menguap kayak gitu. Terus ada cracking. Cracking itu apa ya?
Crack, cracking itu kayak retakan, apa ya bahasanya? Kayak retakan gitulah. Terus ada treatment. Nah, treatment ini kayak ya treatment kita mentreatment suatu fluid ini supaya bisa menjadi bahan-bahan turunan lagi. Terus ada formulasi dan blending. Nah, ini formula yang bisa seperti apa? Si krotoil ini bukan hanya menjadi bahan bakar, melainkan kayak tadi menjadi plastik, menjadi bahan apa namanya? Sebagai pewarna warna bisa jadi. Terus ada proses lainnya ya, proses limbah. Kan semua produksi itu, semua kegiatan produksi itu pasti ada apa bahan sisanya. Nah, proses lainnya ini ya ibaratnya kayak pengolahan limbah, pengelolaan eh, apa bahan sisa gitu supaya tidak mencemari lingkungan kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari saya kurang lebihnya dan eh, apa ya? Ya, kurang lebihnya saya minta maaf untuk kekurangan penjelasan atau penyampaian. Sekali lagi saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari manusia, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.